Izinkanlah mungkin slide saya tolong ditampilkan karena kita dari dunia usaha saya diminta menyampaikan harapan dan juga view-nya dari dunia usaha. Next. Nah, kalau kami melihatnya harapannya game changer-nya di tahun 2021 kita lihatnya kurang lebih ada dua. Satu vaksinasi, dua cipta kerja. Kenapa? Kalau kita lihat vaksinasi, dengan adanya vaksinasi ini diharapkan itu faktor ketidakpastian itu menjadi lebih menurun karena kita di dunia usaha we don't like surprises gitu ya. Jadi ada kepercayaan, ada rasa aman, dan yang paling penting bagaimana ini akan memulihkan belanja atau domestic consumption kita. Karena dengan vaksinasi ini kalau kita lihat relate-nya adalah kepada konsumsi. Kita ketahui konsumsi kurang lebih kontribusinya 56-57% dari perekonomian kita. Cipta kerja ini investasi. Investasi kontribusinya kurang lebih 31-32% dari ekonomi Indonesia. Nah, memang dengan adanya vaksinasi ini diharapkan memang orang akan mulai belanja, mulai berpergian sehingga konsumsi rumah tangga meningkat. Sehingga ini juga meningkatkan kapasitas dan akhirnya meningkatkan investasi dari dunia usaha. Karena dengan adanya ini orang mulai spending dan next kalau kita lihat sekarang yang top dan middle ini nggak spending gitu ya. Kita lihat padahal kontribusi dari yang middle sama top itu untuk terhadap total konsumsi nasional kurang lebih hampir 80% lebih gitu. Nah, ini yang tidak berjalan sekarang karena kenapa? Kalau yang top 20% ini masih khawatir pandemi, masih cenderung menabung di bank. Kita ketahui sekarang saving di bank meningkat tinggi, dan kalau kita lihat juga angkanya sekarang di perbankan untuk obligasi kalau yang pada tahun 2020 Januari masih di sekitar 630 triliunan, sekarang di November 2020 sudah mencapai angka di 1.422 triliun. Berarti bank sebagai tidak menjalankan fungsinya secara penuh karena mereka tidak bisa melepas kreditnya juga karena ya faktor dari tekanan perekonomian yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat larinya ke obligasi nih banyak perbankan dan padahal yang kita inginkan dari dunia usaha adalah ya salah satunya adalah modal kerja. Modal kerja untuk kita bisa bertahan dulu di tengah tekanan COVID-19 ini. Karena harapannya dengan modal kerja dan tentunya karena ini adalah program penyelamatan, harapannya tentu dengan suku bunga yang cukup menarik lah atau cukup rendah. Apakah itu dimungkinkan antara 3-4% untuk tidak hanya untuk UMKM tetapi juga untuk pengusaha menengah gitu. Karena UMKM di Indonesia ini juga sekarang sudah bagian dari proses produksi dari dunia usaha. Jadi kalau pemulihannya itu hanya konsentrasi di UMKM, di dunia usahanya ini belum belum mendapatkan modal kerja juga, nah penyelamatannya ini akan tidak mencapai hasil yang optimal. Nah, kalau kita lihat berikutnya, kita juga harus melihat bahwa dengan vaksinasi ini pastinya ini kapan? Karena kita juga perlu tahu nih, karena setiap penundaan dari vaksinasi ini pasti ada cost of delay-nya juga gitu. Apakah konsentrasi vaksinasi ini di semester pertama, apakah di semester kedua, kita perlu mendapatkan gambaran karena itu juga akan mempengaruhi dari pemulihan perekonomian kita dan juga dalam ini dunia usaha. Kalau misalnya ini heavy-nya di semester pertama, berarti kan di semester kedua kita bisa berjalan lebih cepat lagi. Tapi kalau heavy-nya vaksinasi ini di semester kedua, berarti dana stimulus yang dicanangkan oleh pemerintah, apakah karena sepengetahuan saya ini hanya untuk sampai 6 bulan yang direncanakan untuk tahun 2021 berdasarkan RAPBN 2021 itu 356 triliun. Nah, ini skenario yang mana? Kita juga perlu tahu nih apakah skenario ini bahwa distribusi dari vaksin ini sudah terjadi di semester pertama sehingga tekanan di sektor kedua sudah boleh dibilang membaik dan roda perekonomian sudah mulai berjalan,
atau justru baru heavy-nya di sektor kedua. Nah, ini kita juga perlu mendapatkan gambaran vaksinnya ini kita ketahui bersama memang disampaikan oleh pemerintah pada Januari minggu ketiga atau minggu keempat akan mulai didistribusikan atau mulai disuntikan. Tetapi kita juga mulai tahu ini kapan secara pastinya heavy-nya atau sebagian besar penyuntikan ini dilakukan kapan. Karena kenapa ini berdampak kepada dunia usaha, ini terdampak kepada cost of delay, dan ini mesti ada skenario lainnya juga gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini adalah angka saya sharing aja yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk rencana stimulus spend 2021. Nah, kalau kita lihat, kalau kami melihatnya mungkin ya kalau ini terjadinya di banyak di semester 2, berarti pelindungan sosial ini harus lebih besar gitu. Pelindungan sosial harus lebih besar, kemudian UMKM juga harus diperbesar dan juga pembiayaan koperasi. Mungkin dalam hal ini mungkin pembiayaan koperasi benar-benar pembiayaan koperasi, bukan pembiayaan seperti yang di stimulus pertama yang sebenarnya adalah heavy-nya hampir 95% lebih di BUMN. Nah, ini yang kita juga harus melihat dengan mendapatkan gambaran seperti ini, kami di dunia usaha itu akan lebih mempunyai rasa aman, percaya diri untuk lebih meningkatkan spending kita ke depannya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, dan karena kita ketahui bersama tadi seperti disampaikan oleh Bu Dina, tekanannya terhadap tenaga kerja kita juga sangat tinggi. 29 juta orang sudah terdampak, di mana 24 juta sudah mengalami pengurangan jam kerja yang berakibat apa? Berakibat kepada penerimaan income mereka, berakibat kepada spending mereka, dan akibatnya kepada pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Nah, kalau itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian tadi yang kedua, mungkin kalau boleh dibalik ke slide yang pertama mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, ini adalah menurut kami ini game changer yang kedua. Ya, memang undang-undang dan aturan pelaksanaan menjadi sangat penting dan menjadi hal yang sangat krusial. Kita ketahui bersama-sama berdasarkan amanat dari undang-undang ini paling lambat 3 bulan sudah diselesaikan, berarti bulan Februari ini sudah harus selesai. Ini sudah harus selesai dari peraturan pemerintahnya dan juga peraturan presidennya. Nah, dengan itu harapannya apa? Kepercayaan juga ada, kita lihat beban bursa berkurang, iklim investasi meningkat, produktivitas meningkat, investasi meningkat, dan ujungnya adalah lapangan kerja yang tercipta lebih baik. Dan dalam hal ini kita juga melihat akselerasi dari ekonomi digital dan industri 4.0 juga akan meningkat. Nah, oleh sebab itu harapannya ini juga akan lebih memberikan akan lebih memberikan kepastian kepada dunia usaha dalam negeri maupun luar negeri. Karena kalau kita lihat investasinya yang ada berdasarkan angka dari BKPM ini lebih banyak memang justru investasi dalam negeri gitu daripada investasi luar negeri pada saat-saat seperti ini. Tetapi kita melihat dengan adanya opportunity itu tetap ada. Apalagi dengan adanya tension China dengan beberapa negara lainnya, kami diinformasikan bahwa seperti negara US, Jepang, Eropa itu sudah menyampaikan kepada perusahaan-perusahaannya untuk keluar dari China karena mereka tidak ingin global value chain-nya terkonsentrasi di China. Nah, ini juga kesempatan yang harus kita bisa capitalize, dan insya Allah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini yang peraturan turunannya Februari secara undang-undang harus selesai, bisa menjadi game changer kedua bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. Dan sekarang saya juga melihat karena tekanan terhadap karena perusahaan juga melemah, ya income melalui pajak terhadap pemerintah juga akan menurun. Mungkin tax ratio akan menjadi di bawah 9%. Nah, ini juga adalah salah satu PR yang tentunya dari dunia usaha kita ingin meningkatkan pajak kita, tapi karena memang supply dan demand-nya mengalami penurunan, itu menjadi hal yang harus kita perbaiki. Mungkin ada satu hal yang saya mau singgung juga adalah adalah mengenai program yang mungkin yang bisa dilaksanakan ini tadi teknologi sudah saya sempat sampaikan bahwa ternyata kerja dengan kalian bidang teknologi ini memang sangat dibutuhkan di perusahaan setelah pandemi. Ini peningkatannya bahwa baik across the board penggunaan terhadap digital teknologi dan juga terhadap akselerasi 4.0 akan meningkat. Nah, dan yang terakhir tentunya ya pemerintah bisa melaksanakan program contohnya seperti negara membeli melalui BUMN maupun
negara membeli langsung dalam rangka untuk menjaga demand dari produk-produk petani, nelayan, perkebunan, sehingga pergerakan ekonomi ini masih bisa berjalan terus ke depannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktu saya udah 10 menit. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.